Tahukah Anda apa yang terjadi di Nusantara ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul? Bagaimana perkembangan peradaban di tanah air kita di masa beliau hidup? Mari kita telusuri sejarah yang terlupakan, mengungkap hubungan antara perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Nusantara. Simak video ini sampai akhir. Bagi umat Islam, kelahiran dan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sudah tidak asing lagi. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, yaitu pada 6 Agustus 611 Masehi. Namun, di saat yang sama, apa yang sedang terjadi di Nusantara? Apakah ada peradaban yang berkembang? Bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia? Sejak zaman dahulu, Nusantara sudah menjadi bagian dari jalur sutra, yaitu rute perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Jalur ini mencakup Cina, India, Jazirah Arab, Asia Tengah, hingga Mesir dan Eropa. Kapal-kapal dari berbagai bangsa berlayar melewati perairan Nusantara untuk membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, emas, dan kayu cendana. Sejarawan mencatat bahwa pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, pedagang Arab telah mencapai kepulauan ini. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat, membawa barang dagangan, dan kemungkinan besar juga memperkenalkan ajaran Islam meskipun secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa jalur perdagangan sudah sangat maju dan memungkinkan pertukaran budaya serta ilmu pengetahuan. Pada masa itu, Nusantara sudah terkenal dengan hasil buminya yang berharga tinggi. Produk-produk perdagangan dari Nusantara yang menarik perhatian pedagang asing meliputi rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dari Maluku, kayu cendana dari Timor, kapur barus, damar, dan rotan dari Sumatera dan Kalimantan, emas dan perak dari Sumatera dan Sulawesi, kulit penyu dan gading dari Jawa, beras, rami, millet, dan kacang-kacangan sebagai bahan makanan pokok. Bahkan dalam catatan sejarah Tiongkok, Nusantara disebut sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki peradaban yang maju. Paragraf tambahan yang mendeskripsikan proses perdagangan, cara pengolahan barang dagangan, serta pengaruh produk Nusantara dalam perdagangan global saat itu. Kerajaan Sriwijaya. Meskipun Kerajaan Sriwijaya baru berdiri sekitar tahun 650 M, yaitu 18 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kerajaan ini berkembang dari akar perdagangan maritim yang sudah ada sebelumnya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan lain di Asia. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dikatakan bahwa Nusantara sudah memiliki sistem pendidikan yang cukup maju pada masa itu. Bahkan, para pelajar dari Cina dan India datang ke Sriwijaya untuk menimba ilmu. Paragraf tambahan yang membahas kehidupan sosial, ekonomi, serta perkembangan budaya dan agama di Sriwijaya hingga mencapai 1000 kata. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-5 M dan berkembang pesat hingga abad ke-7 M. Kerajaan ini diperkirakan berlokasi di Jawa Tengah, di sekitar Pekalongan atau Jepara. Dalam catatan sejarah Cina, disebutkan bahwa Kalingga adalah kerajaan yang kaya, memiliki sistem pertahanan yang kuat, serta mengenal astronomi dan tulisan. Yang menarik, masyarakat Kalingga sudah mengenal konsep kebersihan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan alas dari gading dan tikar bambu, serta memanfaatkan air garam alami untuk berbagai keperluan. Paragraf tambahan yang lebih mendetail tentang pemerintahan, ekonomi, kehidupan masyarakat, serta hubungan Kalingga dengan negara lain hingga mencapai 1000 kata. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sejak tahun 358 M hingga 669 M. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, raja yang berkuasa adalah Kertawarman 561628 M dan Linggawarman 628650 M.
Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu yang meninggalkan banyak prasasti yang menunjukkan kemajuan dalam bidang irigasi dan perdagangan. Tarumanegara memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan hubungan dagang yang luas dengan India dan Cina. Bukti keberadaannya ditemukan dalam prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat, mengungkap bagaimana kerajaan ini berkembang dan bertahan selama berabad-abad. Paragraf tambahan yang mendeskripsikan secara rinci aspek kehidupan, sistem irigasi, militer, serta peninggalan Tarumanegara hingga mencapai 1000 kata. Kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-4 M. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur dan terkenal dengan prasasti Yupa yang menjadi bukti eksistensinya. Raja Mulawarman dikenal sebagai penguasa yang dermawan, memberikan banyak hadiah kepada para Brahmana dan rakyatnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, kerajaan ini sudah memiliki struktur pemerintahan yang kuat dan hubungan dagang dengan India. Hal ini membuktikan bahwa Nusantara sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan global jauh sebelum kedatangan Islam. Saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, Nusantara sudah memiliki peradaban yang maju dengan kerajaan-kerajaan besar yang berkembang pesat. Jalur perdagangan internasional menghubungkan Nusantara dengan dunia luar, termasuk Jazirah Arab. Meskipun Islam belum menyebar luas di Nusantara pada masa itu, interaksi dengan pedagang Arab memungkinkan masyarakat setempat mulai mengenal ajaran Islam.